Alhamdulillah, di malam hari ini kembali untuk melanjutkan pembahasan syarah kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita masuk di halaman ke-29 di buku panduan. Di halaman ke-29 ini berkaitan dengan hadis yang ke-6 dalam kitab Al-Arba'in karya Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-6 ini adalah hadis yang akan menjelaskan kepada kita untuk meninggalkan perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar, yang tidak jelas apakah dia halal ataukah haram. Nah, ini tinggalkan. Juga ma'asyiral ikhwah, akan dijelaskan di dalam hadis yang ke-6 ini berkaitan dengan segumpal daging yang ada di dalam tubuh seorang hamba Allah. Jika segumpal daging ini baik, akan baik seluruh tubuh seorang hamba. Jika segumpal daging ini rusak, akan rusak pula dari seluruh tubuh seorang hamba. Ini ma'asyiral ikhwah. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Kita baca matannya. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat, bisa dibaca idza salahat, bisa dibaca idza saluhat. Idza salahat atau idza saluhat, saluhal jasadu kullu atau salahal jasadu kullu. Ini fi'ilnya bisa dibaca salaha, bisa dibaca saluha. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral ikhwah, hadis yang ke-6 ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ini adalah hadis yang datang dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Abu Abdullah, kalimat Abu sebagaimana telah kita jelaskan bahwa itu adalah kunyah, dan kunyah itu adalah nama yang diawali oleh kalimat Abu untuk laki-laki dan Ummu untuk perempuan. Abu Abdullah itu artinya bapaknya si Abdullah. Siapa namanya? An-Nu'man bin Bashir. Ini namanya. Ini orang-orang zaman dulu di kalangan para sahabat dan juga yang berjalan di tengah-tengah para ulama us-salaf, bahwa nama itu hanya terdiri dari satu kata. Itu yang para sahabat Nabi bernama dengannya. Termasuk nabi-nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Mereka memiliki nama dengan satu kata. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad bernama dengan Muhammad saja.
Kata para sahabat, Zubair ibnul Awam, Zubair bin Al-Awwam, Talhah, namanya Talhah bin Ubaidillah, Umar bin Al-Khattab. Ini ma'asyiral ikhwah. Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan. Dan itu adalah nama yang terdiri dari satu kata. Ini yang berjalan di tengah-tengah para ulama ussalaf dari penamaan yang terdiri dari satu kata. Hanya saja bukan berarti diharamkan untuk menjadikan nama seseorang menjadi lebih dari satu suku kata. Itu yajuz, tidak masalah, karena tidak ada dalil yang mengharamkan tentang hal tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau menuturkan, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini Nu'man bin Bashir mendengarkan dari apa yang pernah dibawakan oleh Nabi, sehingga beliau menyampaikan, ikut andil untuk menyebarkan tentang agama Islam ini. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Apa-apa saja yang halal itu jelas. Tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan yang halal untuk dimakan, seperti bahimatul an'am, hewan ternak, halal untuk dimakan. Adapun yang haram jelas. Allah haramkan zina. Sebagai yang terangkan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun perkara yang samar-samar tentang perkara ini. Bahwa memakan hewan ternak itu halal, dan melakukan perzinaan itu adalah perkara yang diharamkan. Itu jelas. Makanya kata Nabi, yang halal itu sudah jelas, yang haram pun itu sudah jelas. Tapi ingat, antara halal dan haram, kata Nabi, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara halal dan haram, pertengahannya ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara yang tidak jelas. Ragu-ragu seseorang. Apakah dia halal atau haram? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau halal jelas, kita boleh lakukan. Kalau haram jelas, kita boleh tinggalkan. Atau kita harus tinggalkan. Tapi yang jadi masalah tentang perkara syubhat ini. Perkara yang samar-samar. Dan banyaknya kerusakan yang merusak agama Islam disebabkan itu adalah perkara yang samar-samar. Ini boleh nggak sebenarnya? Akhirnya manusia bergampangan. Kalau gitu, selama kita nggak tahu, lakukan saja. Itu boleh. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi beragama itu, bukan seorang itu memilah dan memilih mana yang cocok dengan hawa nafsunya dia lakukan, mana yang tidak cocok dia tinggalkan. Tidak seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana jika kita tidak jelas kepada kita, ini halal atau haram? Kan kita belum jelas di sini. Apakah kita boleh untuk melakukannya? Tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Tidak mengetahui atau banyak manusia yang tidak mengetahui tentang perkara ini. Famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdhihi. Kata Nabi, barang siapa ittaqa itu artinya menjaga diri. Barang siapa yang menjaga diri, kalau orangnya dikatakan muttaqi, orang yang menjaga diri. Makanya dikatakan orang yang bertakwa, itu artinya dia menamengi dirinya dari hal-hal yang berupa keharaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaqa, siapa yang menjaga dirinya, menjaga dari apa? Asyubhat. Menjaga diri dari perbuatan atau perkara yang belum jelas, yang samar-samar, yang tidak jelas. Dia jaga dirinya. Ini ada perkara syubhat ini, enggak jelas ini. Ini halal atau haram, saya bingung. Kata Nabi, siapa yang menjaga dirinya, dia berikan tameng,
dia lindungi dirinya dari perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdhih, maka sungguh dia telah membebaskan. Faqad istabra'a, istabra'a artinya berlepas diri. Dia telah membebaskan lidinihi wa irdhih, dia telah membersihkan untuk agamanya dan untuk nama baiknya, kehormatannya. Artinya yang perlu kita pahami, kalau ada perkara syubhat yang belum jelas ini halal atau haram, kita saja masih ragu, apalagi kita lebih condong kepada keharaman, maka ma'asyiral ikhwah, tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, sungguh kalian, kata Nabi, telah membersihkan diri kalian dan telah menjaga kehormatan kalian, menjaga nama baik kalian. Ini dua perkara yang mesti dijaga, agama dan juga kehormatan. Agama itu termasuk dari perkara yang daruri yang mesti kita jaga. Makanya termasuk perkara darurat. Jika kita tidak melakukan itu, tidak melakukan suatu perkara, akan rusak agama kita. Itu perkara yang mesti dijaga di dalam syariat. Kalau kita tidak melakukan perkara ini, rusak agama kita. Ini ma'asyiral ikhwah. Demikian pula irdun, kehormatan, nama baik, itu mesti dijaga. Sebagaimana agama memerintahkan untuk menjaganya. Makanya ma'asyiral ikhwah, Nabi SAW menyebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram. Tidak boleh dijatuhkan. Darah tidak boleh ditumpahkan. Harta tidak boleh untuk diambil tanpa hak. Haram untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Apalagi itu ulama. Apalagi itu adalah guru kita. Apalagi dia adalah orang yang berjasa, yang telah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Ini haram untuk dijatuhkan kehormatannya. Hatta walaupun dia terjatuh di dalam suatu kesalahan dan dia berhak untuk dinasihati, maka haram untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi kata Nabi, siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, yang tidak jelas, sungguh dia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan untuk kehormatan dirinya. Tapi sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat, siapa yang bergampangan terjatuh di dalam perkara syubhat, nah ini enggak apa-apa ini. Kan masih samar-samar, belum jelas. Selama belum sharih, belum tegas, belum jelas dalil yang mengharamkan, lakukan saja. Nah, ini sebagian orang seperti ini. Maka kata Nabi SAW, waman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, yushiku ayyarta'a fihi. Karra'i, sebagaimana ar-ra'i, seorang pengembala, yar'a haulal hima, yang dia mengembalakan hewan gembalaannya di sekitaran daerah terlarang. Ada daerah terlarang, so dilarang. Ini daerah adalah punya seorang raja, penguasa. Ditulis, dikelilingi, tidak boleh ada yang mengembala di sini. Ini ma'asyiral ikhwah, yushiku ayyarta'a fih, segera saja hewan ternak tersebut merumput di daerah larangan tersebut. Malah dia biarkan, padahal sudah ada batasan larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya setiap raja, setiap penguasa, setiap orang yang berkuasa di suatu negeri, dimanapun itu, dia punya batasan terlarang, pasti. Semua raja, dia akan punya aturan, dia akan punya sesuatu yang mesti ditaati. Semua raja, apalagi raja dari para raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada batasannya. Ya, kita hidup dipimpin. Kita wajib taat kepada penguasa. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya setiap raja pasti punya area-area
daerah-daerah yang terlarang untuk seorang melanggar aturan itu. Semua. Kita berada di dalam keluarga, ada yang namanya rajanya, bapak kita, abi kita, orang tua kita. Maka pasti ada batasan-batasan. Nak, tidak boleh keluar dari jam 8 malam sampai tengah malam, tidak boleh. Atau kalau kamu sekolah, kamu tidak boleh pulang larut malam. Atau pulang ketika sudah tenggelam matahari. Itu batasan namanya. Di dalam pekerjaan, ada aturan-aturan. Kita tidak boleh melanggarnya. Ada batasan-batasan untuk karyawan. Tidak boleh ke daerah ini, tidak boleh ke tempat ini. Itu ada. Untuk setiap raja, pasti mereka punya daerah larangan. Anak kita masuk pesantren, dibatasi, tidak boleh keluar, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Itu semua batasan. Ini ma'asyiral ikhwah. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya daerah batasan larangan Allah adalah perkara yang Allah haramkan. Hati-hati. Jangan jatuhkan diri Anda kepada perkara syubhat karena Anda telah menjatuhkan diri Anda kepada keharaman. Melanggar batasan Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam setiap tubuh setiap orang ada yang namanya mudghatan, segumpal daging. Semua orang di dalam tubuhnya ada segumpal daging. Ini ma'asyiral ikhwah. Idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh. Saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, akan baik seluruh anggota tubuh seorang hamba. Ada satu daging. Kalau baik daging itu, baik semua anggotanya. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh. Akan rusak semua anggota tubuh yang ada di tubuh kita itu. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, itu adalah al-qalbu. Terjemahkan jantung atau hati. Ini ma'asyiral ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kata Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin di dalam sarah menjelaskan pembahasan ini. Hadzal hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kama dzakarahul musannif. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Musannif, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Wa huwa minal muttafaq alaih. Ini adalah hadis yang termasuk muttafaq alaih. Muttafaq disepakati oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Artinya Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ini ma'asyiral ikhwah. Artinya tidak ada keraguan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang isinya adalah hadis yang sahih. Fafihil ikhbar. Dan dalam hadis ini ada pemberitaan. Tentang apa? Bi annal ahkam asy-syar'iyyah at-talabiyyah min jihati zuhuriha naw'an. Bahwa hukum yang berkaitan dengan fikih, ahkam asy-syar'iyyah at-talabiyyah itu artinya hukum yang berkaitan dengan fikih min jihati zuhuriha, dari segi kualitas kejelasannya itu ada dua. Kalau masalah fikih, tentang hukum fikih dari segi kejelasannya itu ada dua perkara. An-naw'ul awwal bayyin wa jali. Bayyinun jaliyun. Perkara yang sudah jelas. Ini ma'asyiral ikhwah. Yang jelas hukumnya secara fikih. Ini halalkah, haramkah, sunnahkah, makruhkah, mubah. Ada 5 hukum taklifiyah. Jelas. Wal haramu bayyin. Yang haram pun jelas. Wal halalu bayyin. Yang halal pun jelas. Kal hillu bahimatil an'am. Seperti halalnya hewan ternak. Itu kan jelas. Hewan ternak yang bisa dipakai untuk berkurban. Itu kan jelas. Halal. Ketika dia disembelih atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hurmatiz zina. Dan seperti haramnya perzinaan. Itu jelas. Apakah ada silang pendapat di tengah para ulama tentang haramnya zina? Tidak ada. Bahkan Allah Azza wa Jal mengatakan,
wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahishah, perbuatan yang buruk, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ini ma'asyiral ikhwah. Jangan dekati zina, kata para ulama, mendekati saja jelas keharamannya, apalagi untuk terjatuh di dalam dosa zina itu. Itu jelas, nggak ada silang pendapat. Halalnya hewan ternak, jelas, nggak ada silang pendapat. Itu namanya hukum secara fikih tentang jelasnya perkara. An-naw'u tsani mustabihun mutasyabih. Ada hukum yang masih samar-samar dan tidak jelas. Kalau tadi jelas. Yang kedua, ada hukum yang tidak jelas dalam masalah fikih. Wal mutasyabih fil ahkam asy-syar'iyyah at-talabiyah huwa ma lam yattadih ma'nahu wala tabayyanat dalalatuh. Adapun hukum yang disebutkan dia itu mutasyabih, yang samar-samar dalam masalah fikih, itu adalah ma lam yattadih, yang tidak jelas maknanya. Belum jelas maknanya. Wala tabayyanat dalalatuh, dan belum jelas dalilnya. Bagaimana kita mau menghukumi kalau maknanya enggak jelas, dalilnya tidak jelas? Ini ma'asyiral ikhwah, ini hukum yang kedua. Wan nasu fima yashtabihu alaihim minha qisman. Dan manusia dalam masalah perkara yang samar-samar terbagi dua. Hukum secara fikih dua, ada yang jelas, ada yang samar-samar. Yang jelas sudah jelas biha. Ada orang yang dia mencari kejelasan. Aliman biha, dan kemudian setelah itu dia ketahui. Dia nggak tahu. Dia cari, dia pelajari sampai dia paham. Setelah itu akhirnya dia tahu. Wa usyira ilaihi biqauli sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فإن النفي علم المتشابه عن كثير من الناس فيه إثبات علمه عند كثير من الناس فإنه لا يخفى على الناس كلهم وإلا لقال يعلمه ومل. Kata Syekh di sini, sesungguhnya ya, itulah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam ucapan beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu, tapi akhirnya mereka belajar, akhirnya mereka tahu. Nah, ini adalah penetapan bahwa banyaknya manusia yang tahu. Awalnya mereka nggak tahu, setelah itu mereka belajar, akhirnya mereka tahu. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Syekh, al-qismu tsani man la yatabayyanuha wa la ya'lamu hukmullah fiha. Yaitu orang-orang yang mereka sama sekali tidak jelas kepada dia sebuah ilmu. Kalau tadi di atas nggak jelas, dia belajar sampai jelas, akhirnya tahu. Tapi ini ada orang yang memang betul-betul tidak tahu, dan dia tidak tahu tentang hukum Allah, tentang perkara itu. Ini betul-betul sama sekali tidak mengetahui. Dan itu terbagi menjadi dua orang, dua golongan. Ahaduhuma al-muttaqi li syubhat at-tariku laha. Ini banyak-banyak orang terjatuh dalam syubhat. Mereka ma'asyiral ikhwah tidak melakukan perkara ini. Jelas ya? Ada perkara syubhat, kami tidak tahu tentang dalilnya, dan kami tidak tahu tentang hukum Allah. Itu ada dua orang yang seperti itu. Yang pertama, kata Syekh, al-muttaqi. Dia betul-betul menjaga diri lis syubhat, untuk perkara yang belum jelas. Dia jaga dirinya. Ya Allah, ini ada perkara yang belum jelas tentang pekerjaan saya. Saya cari-cari dalilnya, saya tidak dapat, ya Allah. Saya cari-cari tentang hukumnya, saya belum ketemukan. Maka ma'asyiral ikhwah, akhirnya saya memilih untuk menjaga diri saya. At-tariku laha, akhirnya tinggalkan. Udah, tinggalkan aja. Daripada khawatir nanti keliru, daripada khawatir nanti terjatuh dalam haram, tinggalkan aja. Ini golongan pertama, selamat dia. Paham ya? Selamat. Ini banyak dalam pekerjaan kita seperti ini. Ini ma'asyiral ikhwah. Orang yang masuk di dalam
sebuah institusi tertentu, bekerja di sana, dan tidak paham ini diharamkan atau dihalalkan. Dia cari-cari dalilnya, belum jelas. Dia cari-cari orang yang bisa ditempati untuk bertanya, belum dapat. Maka akhirnya dia jaga dirinya, udahlah, saya tinggalkan aja. Kan masih banyak yang lain. Ini ma'asyiral ikhwah. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya. Luar biasa ini. Ingat, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Itu kaidah, dihafal. Man taraka syai'an, siapa saja yang meninggalkan sesuatu lillah, niat dia karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, pasti Allah akan gantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik. Kuncinya yakin. Yakin dalam hati. Saya tinggalkan ini bukan saya takut untuk dapat pekerjaan yang lain. Anda tinggalkan itu adalah sesuatu yang Anda yakin. Kalau saya tinggalkan perkara syubhat yang samar-samar, yang tidak jelas, bercampur antara halal dan haram, maka pasti yakinlah Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Intinya yakin. Ya Allah, kenapa saat saya tinggalkan justru kehidupan saya semakin sulit? Karena Anda tidak yakin bahwa yang mengatur rezeki, yang kita saja masih ragu tentang kehalalannya. Ini yang pertama, tentang orang yang nggak dapati dalil dan dia berada di atas syubhat. Wal akhar, dan yang kedua, al-waqi'u fiha ar-rati'u fi jambatiha. Ini luar biasa, yaitu dia sudah tahu dia jatuh dalam perkara syubhat, ma'asyiral ikhwah, dan dia merumput, dia melewati, dia sikat saja. Di samping perkara itu adalah syubhat. Luar biasa, nggak peduli tentang hukum Allah. Nah, ini kan masih syubhat ini, kan belum jelas dalilnya. Kalau gitu ya nggak apa-apalah. Dia nggak selamatkan dirinya. Dia nggak peduli tentang hukum Allah. Wal wajibu 'alal 'abdi, kata Syekh, perhatikan. Beliau menekankan, wajib bagi seorang hamba, idza lam yatabayyan al-mutasyabih min ahkami syar'iyyah at-talabiyah. Kalau belum jelas kepada dia tentang hukum-hukum masalah fikih tentang halal dan haram, nggak jelas. Ayyattaqiyahu mutajanniban lahu, hendaknya dia jaga dirinya dan hendaknya dia menjauh darinya. Ingat, hati-hati. Jangan bergampangan. Jangan bermudah-mudahan. Fatanawalul mutasyabih muharramun ala man la yatanabbahu li amrayn. Maka mengkonsumsi dan menikmati perkara yang masih syubhat itu diharamkan bagi orang-orang yang mereka tidak jelas baginya dua perkara. Sudah? Itu haram jika kita betul-betul tidak jelas dan mengkonsumsi yang syubhat di atas hal tersebut. Ahaduhuma, kata beliau, al-istibra'u lidinihi wa irdih. Itu semua dalam rangka untuk membebaskan diri kita, membersihkan agama dan menjaga kehormatan. Jadi kita tinggalkan yang syubhat itu dua, untuk menolong kehormatan diri kita supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang melaksanakan perkara haram. Yang kedua, kita bersihkan agama kita. Ay talabul bara'atu lahuma, yaitu dia berlepas diri dari keduanya. Dia membersihkan keduanya. Fayabra'u dinuhu 'indallah, maka dia pun membersihkan agamanya di sisi Allah. Wa yabra'u 'irduhu 'indan nas, dan dia membersihkan nama baiknya di hadapan manusia. Jadi bukan kita itu semata-mata harus baik di mata Allah, kita nggak membersihkan diri kita di hadapan manusia, tidak. Dan sampai ada anggapan, oh yang nggak apa-apa saya buruk di hadapan manusia, yang penting saya baik di hadapan Allah. Nggak begitu, ma'asyiral ikhwan, nggak begitu. Kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan. Kehormatan kita dijaga, kehormatan kita haram untuk dijatuhkan seorang muslim. Seperti dalil yang kita sebutkan tadi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram, nggak boleh diambil, nggak boleh dijatuhkan. Kehormatan harus dijaga. Kapan diri kita rusak di mata manusia, kita berusaha untuk membersihkannya dengan membawa dalil-dalil yang utama. Ini ma'asyiral ikhwah. Maka dari segi ulama ahli hadis sekalipun ada namanya jarah, ada namanya ta'dil. Ada namanya jarah, kita sebutkan kekurangan seseorang, melukai dia. Kita sebutkan kesalahan-kesalahan dia, ada namanya ta'dil. Kita ungkapkan kebaikan-kebaikan dia. Seseorang itu dilarang untuk mensucikan dirinya
Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Maksudnya mengangkat-ngangkat dirinya seakan-akan dialah yang terbaik. Ini yang tidak boleh. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Tapi ketika kehormatan seorang itu jatuh, maka dia harus membersihkan dirinya dari fitnah, dari tuduhan. Sebagaimana ma'asyiral ikhwah, Nabi kehormatannya jatuh, turun ayat. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah teman kalian ini orang gila. Pada saat itu Nabi dituduh dengan rajulun majnun. Ada sahirun kadzab. Ini orang pendusta, ini orang gila. Ini bukan Nabi. Turun ayat untuk membersihkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah. Ini mesti dijaga. Watsani anna man waqa'a fi syubhat jarrathu ilal muharramat. Ada orang yang terjatuh dalam syubhat, maka akan menyeret dia kepada perkara yang haram. Kalau tadi dia bersihkan dirinya, agamanya dia tinggalkan karena syubhat, saya tahu. Tapi yang kedua ini justru semakin menyeret dia kepada keharaman. Fasyubhat qantaratul muharramat, ay al-jisrul musilu ilaih. Syubhat itu akan mengantarkan, qantarah itu artinya jembatan. Al-jisru musilu ilaiha, yang akan mengantarkan kepada keharaman. Hati-hati ma'asyiral ikhwah. Kadang ada orang bergampangan, ini kan masih syubhat, belum jelas haramnya. Akhirnya jatuh dalam haram. Karena memang keharaman itu nggak langsung kita dapatkan. Pasti akan muncul ragu-ragu. Ini ya perkara yang seperti ini haram. Ada orang yang selalu bergampangan. Kayaknya darurat ini, kayaknya darurat. Ini kayaknya masih syubhat ini, kayaknya masih samar-samar. Kan belum jelas dalilnya, kan masih silang pendapat ulama, kan begini dan begini. Pokoknya dia seret opini-opini untuk menghalalkan yang haram. Akhirnya ma'asyiral ikhwah, dia terjatuh dalam hal yang haram. Makanya Nabi memerintahkan, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat pasti akan menyeret dia jatuh kepada haram. Dan gak ada yang namanya orang terjatuh dalam maksiat langsung maksiat besar. Pasti kecil dulu. Pasti yang kecil dulu. Pelaku bid'ah yang akhirnya dia melakukan bid'ah mukaffarah, bid'ah yang mengkafirkan, dia tidak akan terjatuh dalam bid'ah yang mengkafirkan sebelum dia melakukan perkara-perkara kecil. Tidak ada yang namanya pembunuhan kecuali pasti akan terjadi maksiat yang kecil. Bermula dari maksiat yang kecil, menyeret dia kepada perkara yang besar. Wa daraba Nabi SAW, dan Nabi SAW telah memperumpamakan lahu mathalan, ya, perumpamaan seorang birra'i, seorang pengembala. Luar biasa. Nabi kalau menyebutkan halal haram, pasti ada perumpamaannya, ada contohnya. Ini Nabi contohkan. Birra'i yar'a haulal hima. Nabi contohkan seorang pengembala yang dia mengembala hewan gembalaannya di sekitar hima. Hima itu daerah terlarang. Ya, ada orang dia mengembala hewan gembalaannya di tempat terlarang. Wa huwa ma yamna'uhul muluk minal ardi, yaitu yang dilarang oleh seorang raja yang memiliki tanah limaslahatin khassatin aw 'amah. Ada seorang raja, dia punya daerah larangan. Dia bilang kepada rakyatnya, wahai para rakyat, jangan kalian masukkan hewan gembalaan kalian di area ini. Kenapa? Karena area ini adalah area khusus untuk ternak yang hasilnya itu diberikan keuntungannya kepada negara. Dilarang. Orang lain nggak boleh. Ibaratnya kalau ada yang punya kolam pancing, dia tulis di situ, dilarang memancing di sini. Ini hanya untuk pemilik. Tidak boleh orang lain mancing di situ. Itu kan pemilik. Raja berhak untuk melarang rakyatnya. Itu ada maslahat khusus namanya. Ada kepentingan khusus. Awamah atau ada kepentingan umum. Baik kepentingan khusus untuk dirinya atau kepentingan umum untuk kemaslahatan rakyat. Raja bilang, jangan kalian gembalakan hewan kalian karena di sini khusus untuk hewan gembalaan milik negara yang nanti hewan-hewan ini keuntungannya akan kembali ke negara dan untuk kemaslahatan semua ini. Larangan seorang raja. Fa innahu idza ra'a haulahu yushiku an tadkhula bahaimuhu al-hima. Maka ma'asyiral ikhwah, jika Anda tetap memasukkan hewan gembalaan Anda ke tempat terlarangan itu, fayu'khadhu bidzalika wa yu'aqabu alaih, maka Anda akan ditangkap dan Anda akan dihukum. Pasti.
Orang yang melanggar ranah hukum di sebuah negara akan ditangkap. Akan diberikan hukuman. Dan itu layak bagi dia. Dan dia berhak memang dihukum. Karena memang sudah ada larangan rambu-rambu yang mesti kita tidak boleh melanggarnya. Faman hama haula syubhat. Sebaliknya, barang siapa yang berputar-putar di atas perkara syubhat, warata'a fiha, dan dia merumput dan dia melakukan perkara itu, fa innaha tuballighuhu alwuqu' fil muharramat, maka sungguh dia telah bermain-main dan dia akan diantarkan kepada perkara dan dia akan terjatuh dalam perkara keharuman. Jadi jangan banyak-banyak bermain-main dalam perkara syubhat. Kalau jelas pekerjaan kita itu memang bercampur antara halal dan haram, jangan terlalu bergampangan. Jangan sampai Anda akhirnya menghalalkan hal-hal yang haram. Ini ma'asyiral ikhwah. Saya timbul keraguan ini. Ini pekerjaan saya seperti ini. Kadang begini, tapi saya cari-cari dalilnya belum dapat, saya tanya-tanya juga belum dapat. Maka lebih baik tinggalkan perkara itu, Anda selamatkan dua hal. Agama Allah dan Anda selamatkan kehormatan Anda di tengah-tengah manusia. Wa qauluhu al-hima maharimuh. Dan dikatakan sebagai al-hima, al-himallah maharimuhu. Larangan Allah yaitu perkara-perkara yang haram. Ai ma hamallahu al-khalqa, yaitu apa yang Allah larang makhluknya, wa huwa ma harramallahu alaihim, yaitu apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan itu kata Syekh fahiya hududullah, itu adalah larangan Allah. Allati naha an qurbaniha, yang seorang itu dilarang untuk mendekatinya, dilarang. Jadi kalau ada perkara yang haram jangan kamu lakukan, mendekati saja itu diharamkan. Allah berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan Allah, jangan kalian dekati. Faman tajarra'a 'ala syubhat aw syakka ay yatajarra'a 'ala al-haram. Barang siapa yang tajarra'a, tajarra'a itu artinya lancang. Lancang itu udah diingatkan tapi tetap melanggar. Barang siapa yang tajarra'a, yang dia lancang 'ala syubhat, untuk mempermainkan perkara syubhat ini, aw syakka, atau dia ragu, ayyatajarra'a 'alal haram, maka dia akan berani untuk terjatuh dalam perkara yang haram. Karena main-main ini orang dalam agama. Makanya ma'asyiral ikhwah, dalam kaidah beragama Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita masuk Islam, jangan memilah dan memilih mana yang enak kita lakukan. Yang nggak cocok saya nggak mau. Apalagi orang-orang liberal. Yang mereka menganggap bahwa mereka punya hak untuk memilih. Luar biasa ini. Mereka mengalahkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Kita ini orang yang punya kuasa untuk berpendapat dan kemukan pendapat kita. Mereka menganggap hukum Allah di bawah akal mereka. Luar biasa. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis silmi, dalam agama Islam, kafatan, secara totalitas. Jangan pilih-pilih. Masuk Islam totalitas. Yang dilarang tinggalkan. Yang diperintah jangan pilih-pilih, lakukan semua. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, Ibnu Katsir seorang ulama ahli tafsir menyebutkan apa? Kalau kalian tidak mau masuk Islam secara totalitas, kalian memilah dan memilih mana yang enak kalian lakukan, yang tidak cocok kalian tidak lakukan, artinya kalian terjatuh dalam ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Berarti kalian mengikuti langkah-langkah gerak-gerik syaitan. ثم قال الشيخ ومن مزلات الأقدام ومضلات الخلق اليوم التساهل بتعاطي الشبهات. Dan di antara yang menggelincirkan kaki-kaki dan menyesatkan para makhluk pada hari ini, yaitu sifat at-tasahul, bermudah-mudahan. Untuk apa? Bita'ati syubhat, untuk melakukan perkara syubhat. Mereka bermudah-mudahan. Bida'wa adamil jazmi bikauniha haraman. Mereka berdalihkan dengan mengklaim tidak adanya ketegasan di dalam syariat untuk menyatakan ini kan enggak haram, ini kan enggak haram. Fayuttakhadhu dzalika dzari'atan ila ad-dukhuli fiha. Maka dijadikan untuk hal tersebut menjadi jalan untuk menuju keharaman tersebut. Awalnya bermain-main di atas syubhat, kemudian setelah itu terjatuh dalam keharaman.
wa huwa mukhalifun amra syariah, mereka menyelisihi dari perintah syariat. Fa amru syariati liman la yatabayyanu hukmil mutasyabbih ay yatajannabahu wa yattaqiyahu. Sementara perintah syariat itu bagi orang-orang yang tidak jelas atau belum mendapatkan kejelasan tentang hukum perkara yang syubhat, ay yatajannaba wa yattaqiyahu, hendaknya dia menjauhi dan berhati-hati. Wa yahrumu alaihi ay yatanawalah, hendaknya dan haram bagi dia untuk mengkonsumsinya. Ini hukum syariat. Jadi kalau nggak tahu tinggalkan. Bukan kita konsumsi, bukan kita raih hal tersebut. La. Wa qauluhu wa inna fil jasadi mudghah. Kemudian Syekh mengatakan sesungguhnya di dalam jasad ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Al-hadith. Fihi bayanu azim atharul qalbi salahan wa fasada. Maka di dalamnya ada penjelasan yang sangat agung tentang besarnya pengaruh kebaikan dan keburukan yang ada dalam hati. Fa inna man salaha qalbuhu saluhat jawarihuhu. Maka sesungguhnya orang yang hatinya itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya. Wa man fasada qalbuhu fasadat jawarihuhu. Barang siapa yang hatinya rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuhnya. Wa minal jawahiri Taimiyah qauluhu rahimahullah. Dan di antara permata ucapan Ibnu Taimiyah yaitu ucapan beliau rahimahullah, al-qalbu mulkul badan. Hati itu kata Ibnu Taimiyah adalah rajanya badan. Wal a'dha'u junuduhu, adapun anggota-anggota yang lain itu adalah bala tentaranya. Fa idza tabal mulku tabat junuduhu, maka apabila baik rajanya, tabat junuduhu, akan baik pula bala tentaranya. Wa idza khabuthal mulku khabuthat junuduhu, apabila rajanya rusak maka tentaranya pun ikut rusak. Intah kalamuh, selesai ucapan beliau. Wa yurwa qariban minhu min kalami Abi Hurairah inda al-Baihaqi fi Syu'abil Iman bi isnadin fihi dha'fun. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.